Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke my channel Esa Juang Laksono, channel yang membahas tentang dunia peternakan, khususnya peternakan kelinci. Pada pertemuan kali ini saya akan berbagi mengenai tentang mitos dan fakta tentang kelinci. Sebelum masuk ke pembahasannya, teman-teman dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya. Oke, langsung masuk ke pembahasannya. Ada beberapa mitos yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya dalam beternak kelinci. Mitos merupakan salah satu hal yang belum tentu bisa ditentukan kebenarannya. Salah satu mitos kelinci yang sering terjadi di masyarakat yaitu kelinci tidak makan rumput. Nah, ini merupakan salah satu hal mitos yang sering terjadi di masyarakat, khususnya daerah perkotaan. Mengapa demikian? Karena faktanya kelinci itu sebenarnya makanan utamanya adalah rumput. Dia memakan rumput sebagai makanan utama untuk daerah-daerah yang masih memiliki potensial kelinci diberikan rumput. Akan tetapi, kalau untuk daerah perkotaan, kebanyakan kelinci tersebut makanannya adalah pelet. Sehingga ketika kelinci tersebut tidak diberikan rumput, kelinci tersebut tidak mau makan rumput karena sudah terbiasa dengan namanya pelet. Mitos yang kedua adalah mengangkat kelinci harus di bagian telinganya. Sebenarnya pengangkatan kelinci itu fakta yang harus dilakukan adalah dengan cara mengangkatnya seperti menggendong bayi. Karena jika kita mengangkat kelinci dengan menggunakan telinga kelinci tersebut, takutnya menciderai si kelinci tersebut. Karena pada bagian telinganya ada saraf-saraf yang dapat mengarah ke kepala kelinci, yang nantinya jika kita mengangkat di bagian telinganya akan berpengaruh pada kesehatan si kelinci atau kelinci tersebut mengalami cedera. Oleh sebab itu, kebanyakan dari pengalaman yang kita lakukan, proses pengangkatan kelinci haruslah dengan cara mengangkat kelinci seperti seorang bayi, semacam itu. Jadi kita tidak mengangkat pada bagian telinganya karena berpotensial menciderai si kelinci tersebut. Lalu mitos yang keempat, kangkung dan wortel adalah makanan terbaik kelinci. Nah, ini merupakan mitos yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Sebenarnya penggunaan kangkung dan wortel itu boleh-boleh saja, asalkan penggunaannya tidak berlebihan. Karena jika penggunaannya berlebihan, biasanya kelinci mengalami kembung, dan hal tersebutlah yang menyebabkan kelinci tidak tahan sehingga kelinci tersebut bisa mati. Oleh sebab itu, fakta di lapangan yang pernah kami lakukan, pakan kelinci itu diberikan dengan menggunakan pelet dan rumput yang memiliki kadar air yang sedikit dan yang memiliki potensial untuk kembung yang cukup kecil. Oleh sebab itu,
penggunaan kangkung dan wortel yang berlebihan sebagai pakan utama itu tidak sesuai dengan proses budidaya kelinci. Lalu mitos berikutnya adalah kelinci tidak hidup di cuaca panas. Nah, ini merupakan sebuah mitos yang terjadi di lapangan. Sebenarnya kelinci itu cocok, beberapa jenis kelinci itu cocok dan sesuai pada tempat-tempat yang berhawa dingin. Akan tetapi untuk di dataran rendah kelinci masih tetap bisa hidup. Contohnya di kandang kami. Kandang kami ini termasuk daerah dataran rendah, yang dimana ini buktinya kelinci masih tetap hidup. Akan tetapi lebih cocoknya di dataran tinggi. Jadi mitos mengenai kelinci tidak hidup di dataran rendah itu salah. Buktinya kelinci-kelinci ini pada hidup di dataran rendah. Lalu kelinci kuat dibawa pergi jauh. Sebenarnya semua hewan itu kalau dibawa pergi jauh itu memiliki potensial yang mengakibatkan hewan tersebut stres. Begitu pula kelinci. Jadi jika kelinci kita dibawa jauh dan sifatnya dapat memabukkan si kelinci tersebut, mengakibatkan kelinci tersebut mudah stres dan pada akhirnya mati. Jadi mitos mengenai kelinci kuat dibawa pergi jauh itu menurut kami kurang pas, karena kelinci yang dibawa pergi jauh biasanya mengalami mabuk, dan mabuk itulah yang menyebabkan stres dan pada akhirnya berujung kepada kematian. Oke teman-teman, itu beberapa mitos dan fakta yang kami alami. Oke, sekian proses berbagi pengalaman dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuping panjang.